Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Freja Azlina, NIO 8564999051. Dalam praktik kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD, modul 7 optik, KP2 mengenai lensa cembung dan cermin cekung. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada tabir kertas, yang kedua ada lensa cembung, yang ketiga ada cermin cekung, yang keempat ada lilin, dan yang kelima ada penggaris. Nah, adapun tujuan dalam praktikum kali ini yaitu untuk menemukan titik api pada lensa cembung, yang kedua menguji kekuatan pada lensa cembung, yang ketiga yaitu menentukan titik api pada cermin cekung. Apa itu lensa cembung? Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa ini bersifat mengumpulkan sinar cahaya, sehingga dapat membentuk bayangan nyata atau maya tergantung pada letak benda terhadap lensa. Sedangkan cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung ke arah dalam. Cermin ini bersifat mengumpulkan sinar, sehingga dapat menghasilkan bayangan yang diperbesar, diperkecil, nyata, atau maya tergantung posisi benda. Lensa cembung di kehidupan sehari-hari seperti lensa cembung pada cermin cembung jalan, lensa cembung pada loupe, dan lensa cembung pada kamera. Contoh lensa cekung di kehidupan sehari-hari seperti kaca rias, senter, dan sendok. Percobaan pertama yang akan kita lakukan yaitu mengenai sifat lensa cembung. Pertama, saya akan menyimpan lensa cembung dengan celah cahaya pada jarak 20 cm dan jarak pada layar 30 cm. Di situ dapat kita lihat bahwa cahaya belum terlihat nampak. Kemudian, pada jarak benda 15 cm dan jarak bayangan 25 cm mulai muncul berkas cahaya, namun tidak terlalu jelas. Kemudian, pada jarak 12 cm dan jarak bayangan 20 cm, tampak cahaya semakin fokus dan terlihat jelas. Kemudian, pada jarak benda 7 cm dan jarak bayangan 12 cm, cahaya semakin menyebar serta titik fokusnya semakin berkurang. Kemudian, saya dekatkan lagi pada jarak 5 cm dan jarak bayangan 7 cm, tampak cahaya semakin menyebar luas. Ini menunjukkan lensa cembung bersifat divergen, yaitu bersifat menyebarkan cahaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik fokus lensa cembung yaitu terdapat pada jarak 12 cm pada benda dan jarak bayangan 20 cm. Lalu, percobaan selanjutnya yaitu mengenai sifat cermin cekung. Di situ, saya mendekatkan cermin cekung pada jarak benda 15 cm dan jarak bayangan 30 cm. Dapat kita lihat bahwa cahaya belum tampak. Kemudian, pada jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 25 cm mulai muncul sedikit cahaya, namun masih samar-samar. Kemudian, pada jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 20 cm, cahaya mulai muncul atau berkas cahaya mulai terlihat. Kemudian, pada jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 15 cm, cahaya semakin fokus dan semakin terlihat.
Selanjutnya, pada jarak benda 2 cm dan jarak bayangan 10 cm, cahaya semakin jelas dan semakin fokus. Kemudian, pada jarak benda 1 cm dan jarak bayangan 5 cm, berkas cahaya semakin terlihat jelas dan menyebar. Ini menunjukkan bahwa cermin cekung bersifat maya. Kesimpulannya adalah lensa cembung dapat memfokuskan cahaya sehingga membentuk bayangan yang jelas pada layar. Kejelasan dan ukuran bayangan dipengaruhi oleh jarak antara benda, lilin, lensa, dan layar. Jika posisi ketiganya diatur dengan tepat, bayangan akan tampak tajam. Namun, jika jaraknya tidak sesuai, cahaya akan menyebar sehingga bayangan menjadi kurang jelas. Sedangkan cermin cekung mampu menghasilkan bayangan nyata yang dapat ditangkap oleh layar. Bayangan yang terbentuk bersifat terbalik dan ukurannya dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil tergantung pada jarak benda terhadap cermin. Dengan pengaturan jarak yang tepat, bayangan dapat terlihat jelas dan fokus. Sekian video praktikum saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.